memberikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan jika saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Tanpa berlama-lama, pada malam hari ini saya akan menyampaikan isi hati Tuhan yang ada di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Ini surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Mari kita baca bersama-sama. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Latar belakang pada surat Paulus yang pertama yang ada di jemaat Tesalonika ini adalah Paulus mau memberikan ajaran, Paulus memberikan ajaran atau didikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini tentang karya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan Paulus atau dalam kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu. Karena pada saat itu Paulus mendengarkan kabar tentang iman jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika ini, bahwa iman mereka semakin bertumbuh, iman mereka semakin berkembang. Dahulu mereka bukan orang Kristen, dahulu mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka dikatakan penyembah-penyembah berhala, tetapi ketika mereka menjadi Kristen, mereka menjadi anak Tuhan, mereka meninggalkan berhala-berhala itu, mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama, dan iman mereka cepat terus bertumbuh. Dan di situ Paulus menjadi sukacita melihat iman jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu. Bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika ini mereka tekun, mereka bersukacita dengan firman Tuhan. Dapat kita pahami bahwa cinta mula-mula itu sangat membara, sangat luar biasa. Tetapi jemaat yang ada di Tesalonika ini berbeda. Bukan hanya sekedar cinta mula-mula, tetapi api itu, cinta itu terus ada dalam kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Di sini di ayat di 1 Tesalonika 1 ini, dari ayat yang kedua hingga ayat yang ke-10, Paulus memberitakan tentang buah pemberitaan Paulus, tentang buah-buah yang sudah dikerjakan oleh Paulus, yaitu jemaat yang ada di Tesalonika ini. Kalau saya baca dari ayat 2 sampai ke ayat yang ke-10 ini, Paulus bersukacita melihat perkembangan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus hendak memberikan dorongan dan dukungan keteguhan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, karena Paulus melihat bahwa jemaat yang ada di Tesalonika ini sangat bersukacita dengan firman Tuhan. Kehidupan mereka berubah, mereka mengalami cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Disitulah kesempatan bagi Paulus untuk memberikan dorongan, untuk dia memberikan keteguhan lagi agar iman mereka semakin teguh, agar kecintaan jemaat yang ada di Tesalonika semakin bertumbuh, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Mengapa jemaat di Tesalonika bersukacita dalam firman Tuhan? Mengapa jemaat di Tesalonika bisa memiliki iman yang luar biasa? Dia memiliki kesukaan yang luar biasa dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Mengapa jemaat di Tesalonika memiliki hal itu di dalam hidup mereka? Mengapa begitu cepat mereka meninggalkan berhala-berhala mereka dan mereka bertumbuh iman mereka di dalam Tuhan? Ada sesuatu yang menarik, yang bisa menarik jemaat itu agar jemaat itu bisa mengasihi Tuhan luar biasa, yaitu karena mereka mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Ketika kita mengasihi seseorang, kita pasti akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk orang tersebut. Ketika kita contohnya seorang ibu dengan anaknya, pasti dia akan melakukan yang terbaik untuk anaknya, karena ibu itu mengasihi anaknya. Dia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Begitu juga jemaat yang ada di Tesalonika. Ketika
jemaat di Tesalonika ini mendengar pemberitaan-pemberitaan Paulus tentang firman Tuhan, dia langsung jemaat yang ada di Tesalonika langsung menyadari bahwa aku harus meninggalkan kehidupanku yang lama, aku harus meninggalkan cara hidupku yang lama agar aku memperoleh sesuatu yang aku kasihi ini, yaitu Tuhan. Aku harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, aku harus hidup dengan apa yang Tuhan mau, aku harus melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang ada di dalam hati jemaat yang ada di Tesalonika, sehingga ia meninggalkan seluruh kehidupan yang lama dan dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu dia bersukacita dalam firman Tuhan. Ketika dia melakukan firman Tuhan, dia bersukacita, dia tidak bersungut-sungut, dia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hatinya untuk melakukan firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi kesukaan Paulus ketika Paulus melihat iman jemaat di Tesalonika yang sangat luar biasa. Lalu apa hasil dari sukacita jemaat yang ada di Tesalonika ini? Kalau saya boleh pelajari dan kita boleh bersama-sama belajar tentang satu perikop ini dari ayat 2 ke ayat yang ke-10, yaitu ada 3 hal yang dapat kita ambil dari renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah hasil dari sukacita jemaat, yaitu sabar di tengah penindasan. Jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, mereka sabar di tengah penindasan. Saya yakin pada saat itu tidak seluruh orang yang ada di sekitar mereka adalah anak-anak Tuhan. Dapat dikatakan ada beberapa orang-orang Yahudi yang mereka dia tidak percaya gitu, imannya berbeda dengan orang-orang jemaat yang ada di Tesalonika ini. Jadi mereka pasti menerima caci maki atau mereka menerima penindasan dari sekitar mereka, tapi mereka tetap sabar di tengah-tengah penindasan. Begitu juga kita dapat belajar dari seorang yang bernama Paulus. Rasul Paulus dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, dia mengalami banyak penderitaan. Bahkan dikatakan dia mengalami karam kapal, dia mengalami terombang-ambing di tengah laut, dia kedinginan, bahkan dia di penjara pada saat itu, dan dia juga kelaparan, dia mengalami banyak hal yang dia alami. Penderitaan, dia harus dikejar-kejar oleh orang yang hendak menangkap dia. Tetapi itulah yang menjadi kesukaan Paulus, yaitu bahkan Paulus mengatakan bahkan dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup Paulus. Di sini kita dapat belajar dari seorang Paulus, dan saya yakin jemaat yang ada di Tesalonika pun belajar dari pribadi Paulus. Bagaimana dia bertahan di tengah-tengah penindasan, masalah, persoalan yang datang dalam hidupnya. Mungkin saat ini kita tidak mengalami karam kapal. Mungkin saat ini kita tidak mengalami adanya terombang-ambing di tengah laut. Mungkin kita saat ini tidak mengalami dikejar-kejar orang sehingga kita harus berlari kemana-mana. Mungkin saat ini kita tidak mengalami hal itu. Tetapi di sini yang mau kita pelajari adalah ketika kita mungkin merasa sendiri, banyak orang yang mungkin meninggalkan kita ketika kita ada di tengah-tengah masalah, ketika kita mungkin kita membutuhkan pertolongan orang lain, tetapi justru malah orang lain itu tidak menolong kita. Mungkin saat ini kita ada di tengah-tengah kekecewaan, mungkin saat ini kita ada di tengah-tengah kekhawatiran, kita ada di tengah-tengah ketakutan mungkin. Di sini kita harus belajar bahwa kita harus sabar, kita harus tetap teguh, kita harus tetap bersukacita di dalam penindasan yang ada dalam hidup kita saat ini. Mungkin memang saat ini kita sedang tidak mengalami karam kapal seperti yang dialami oleh Paulus. Berarti penindasan kita, penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan apa yang Paulus alami dahulu. Kalau Paulus saja mampu melewati itu semua, kalau Paulus saja bisa melewati hal itu semua, saya yakin dan percaya pasti kita semua pun juga mampu untuk melewati itu semua. Kita juga bisa dan kita juga sanggup untuk melewati hal itu. Oleh sebab itu kita harus sabar di tengah-tengah penindasan yang ada di ayat yang ke-6.
Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sini dikatakan bukan penindasan yang biasa, bukan penindasan yang setengah berat, atau bukan penindasan yang mudah, tapi di sini dikatakan penindasan yang berat ya. Pada saat itu mungkin hal yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika memang berat. Ya, mungkin hal-hal yang mereka alami mungkin memang sangat berat, tapi di sini Paulus katakan karena kamu telah menjadi penurut Tuhan, karena mereka menjadi penurut Tuhan, mereka mengikuti firman Tuhan, mereka mengalami penindasan yang luar biasa, tetapi mereka tetap bersukacita. Karena apa? Karena mereka mengasihi Tuhan, karena mereka menyadari bahwa ada karya Roh Kudus ketika firman Tuhan itu disampaikan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika mungkin kita mendengar khotbah atau kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, saya yakin dan percaya di situ Roh Kudus bekerja secara luar biasa sehingga jemaat yang ada di Tesalonika, sehingga Paulus tetap kuat di tengah-tengah penindasan. Itulah hasil dari sukacita jemaat yang ketika mereka, yaitu mereka sabar di tengah penindasan, sekalipun mereka tertindas, sekalipun mereka menderita pada saat itu, tapi mereka sabar di tengah-tengah penderitaan. Paulus tetap bersukacita ketika dia sedang dalam penderitaan, ketika dia sedang dalam penindasan. Saya yakin dan percaya mungkin pada saat itu Paulus mengalami ketakutan, mungkin saat itu Paulus mengalami kekhawatiran. Tetapi satu hal yang diketahui, yang dipegang teguh oleh Paulus adalah dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, sekalipun dia mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Tetapi dia percaya bahwa ada Tuhan yang selalu akan menyertai dia. Bagaimana panggilan Paulus sangat luar biasa ketika saat itu. Pasti Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya sudah tahu bagaimana kisah perjalanan Paulus sebelum dia menjadi Paulus, yang awalnya Saulus, lalu dia dipanggil Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, menjadi saksi Tuhan, bahkan menjadi rasul yang luar biasa sehingga namanya menjadi Paulus. Pasti Bapak Ibu Saudara-saudari sudah pernah tahu, bahkan mungkin sudah hafal tentang kisah hidup Paulus sebelum dia bertobat. Kalau dapat kita pelajari bahwa Paulus saja mampu ya oke lah, kita tidak bisa mengcompare dengan Paulus karena mungkin Paulus adalah rasul yang diurapi oleh Tuhan dan yang lain sebagainya. Tetapi penderitaan yang dialami oleh Paulus juga lebih berat dari masalah yang kita alami saat ini. Paulus semakin, dapat dikatakan banyak hamba-hamba Tuhan juga berkata, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menyerahkan hidup dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, masalah itu semakin datang dan semakin datang. Tapi satu hal yang saya mau katakan adalah, kan semua manusia hidup pasti mengalami yang namanya masalah persoalan. Yang saya mau katakan adalah, kita dekat dengan Tuhan saja kita banyak masalah, apalagi kalau kita jauh dari Tuhan, apalagi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, pasti akan banyak masalah. Banyak hamba Tuhan yang bilang kalau kita dekat dengan Tuhan kita akan jadi banyak masalah, tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, masalah itu nggak akan sebanyak kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau saya mau katakan adalah, kita dekat dengan Tuhan saja banyak masalah, apalagi kita jauh dari Tuhan. Oke lah, mungkin kita jauh dari Tuhan, kita tidak perlu lagi bingung-bingung, oh ini dosa, kita tidak boleh melakukan dosa, oh ini dilarang, ini nggak boleh, ini kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin kalau kita bukan orang yang mengenal Tuhan, kita tidak akan mengenal hal itu. Justru karena kita mengenal Tuhan, kita mengenal hal itu, mungkin itulah yang menjadi masalah mungkin bagi orang-orang lain. Tetapi saya mau katakan adalah, ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita melakukan segala sesuatu, perintah Tuhan, aturan Tuhan, tidak akan membuat kita, itu tidak akan menimbulkan masalah gitu kan. Karena bagi saya adalah, ketika kita dekat dengan Tuhan,
Oke, mungkin masalah banyak datang silih berganti, tapi satu hal yang harus kita yakini, yang harus kita percayai adalah kita punya Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita melewati setiap masalah persoalan yang ada di dalam hidup kita. Bahayanya adalah ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita pergi meninggalkan Tuhan, siapa yang hendak membantu, yang hendak menolong kita untuk menyelesaikan masalah-masalah persoalan? Oke, mungkin ada beberapa masalah yang bisa kita selesaikan sendiri tanpa Tuhan. Misalkan kan, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, otomatis segala hal dia melakukan dengan kekuatannya sendiri. Oke, mungkin ada masalah persoalan yang bisa diatasi oleh kekuatan sendiri, yang mungkin bisa diatasi oleh kekuatan manusia. Tetapi ada beberapa masalah pun yang tidak bisa diatasi oleh manusia dan kita membutuhkan Tuhan. Pada saat itu saya yakin Paulus dia menghadapi setiap masalah dalam hidupnya. Dia tidak merasa saya mampu untuk menyelesaikan ini. Tetapi Paulus pasti akan merasakan bahwa aku butuh Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga Paulus yakin dia tidak akan takut berada di tengah-tengah penindasan. Bahkan saat itu, pada saat dia terombang-ambing di tengah laut, mungkin harapan dia sudah di ujung pengharapan. Mungkin dia sudah mungkin dalam hatinya, it's okay, nggak masalah kalau aku mati di tempat ini gitu. Tetapi Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi. Tuhan tetap menolong dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga Paulus tidak pernah lagi takut mengalami masalah yang terjadi dalam hidupnya, karena Paulus sudah memiliki banyak-banyak pengalaman dengan Tuhan. Dalam penindasan dan penderitaan yang dialami oleh Paulus, Tuhan menyertai Paulus, Tuhan memberkati Paulus. Bahkan ketika Paulus ada di dalam penjara, Tuhan membebaskan, Tuhan melepaskan setiap belenggu-belenggu, rantai-rantai yang ada di dalam penjara itu yang mengikat Paulus dan Silas pada saat itu. Disitulah Paulus melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga Paulus tidak lagi takut, Paulus tidak lagi gentar. Bahkan pada saat Paulus mati, Paulus pun saya yakin pada saat itu Paulus benar-benar menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia siap melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, karena Paulus sangat mengasihi Tuhan. Begitu juga itu dicontoh oleh jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa di dalam bahkan di tengah-tengah penindasan, jemaat yang ada di Tesalonika pun belajar dari Paulus. Dia tetap bersuka cita karena dia tahu setiap firman yang dia renungkan, setiap firman yang disampaikan adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, yang akan mengurapi jemaat yang ada di Tesalonika dan yang akan menguatkan mereka. Apalagi Paulus menguatkan mereka juga, Paulus meneguhkan juga kepada mereka. Oleh sebab itu jemaat yang ada di yang ada di Tesalonika, mereka sabar di tengah penindasan. Yang kedua adalah bertekun di dalam pengharapan. Hasil dari sukacita jemaat dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat itu adalah bertekun di dalam penderitaan. Karena dia bersuka cita di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah penindasannya, dan hati mereka terbuka, mereka bersuka cita, kesukaan mereka adalah firman Tuhan. Mereka menjadi tekun di dalam pengharapan mereka, yaitu ada di ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, saya mau katakan itu tidak hanya kita bersantai-santai saja, tidak hanya kita santai-santai saja atau tidak melakukan apa-apa, Tuhan yang akan melakukan. Tidak seperti itu, saudara-saudari. Ketika kita mengikut Tuhan, ada hal yang harus kita kerjakan, ada usaha yang harus kita lakukan. Seperti di ayat yang ketiga ini, usaha kasihmu dan pekerjaan imanmu. Saya yakin jemaat di Tesalonika karena mereka sukacita mendengarkan firman Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, tidak mungkin setelah itu mereka pulang
pulang begitu saja, tidak ada hal apapun yang terjadi. Karena saya yakin jika ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam diri kita, pasti dulu Bapak Gembala saya di gereja lama itu selalu berkata demikian, Roh Kudus itu tidak akan pernah diam di dalam diri kita. Tuhan tidak akan pernah diam di dalam diri kita. Roh Kudus pasti akan melakukan segala sesuatu. Roh Kudus pasti akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Begitu juga Tuhan. Tuhan tidak mungkin hanya diam saja. Tuhan melakukan, bahkan Tuhan mengerjakan. Tuhan bekerja secara dahsyat. Tuhan bekerja secara luar biasa atas hidup kita. Dan saya percaya ketika seseorang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus, yang di dalam dirinya ada Tuhan, dia bersukacita dalam firman Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya tidak mungkin dia tidak melakukan apa-apa. Sama seperti jemaat yang ada di Tesalonika, Paulus katakan, Paulus melihat pekerjaan iman jemaat di Tesalonika. Paulus melihat usaha kasih yang ada di jemaat di jemaat Tesalonika ini. Saya yakin, saya percaya mereka melakukan sesuatu, mereka mengupayakan segala sesuatu. Mungkin mereka melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, karena mereka bersukacita. Saya yakin kesukaan mereka ini kan firman Tuhan. Mereka bersukacita ketika mereka menerima firman Tuhan. Saya yakin firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hidup mereka. Saya mau katakan kesukaan sama seperti hobi. Saya yakin kita semua di sini pasti memiliki hobi. Saya memiliki hobi, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya memiliki hobi. Kalau hobi saya suka memasak, saya suka membuat kue seperti itu. Jadi namanya kesukaan, namanya hobi. Jika kita lakukan terus-menerus, kita tidak akan merasa bosan kan? Karena itu adalah kesukaan kita, itu adalah hobi kita. Kesukaan tidak akan pernah bosan ketika kita melakukan sesuatu yang menjadi kesenangan kita, yang menjadi hobi kita. Setiap hari saya harus masak, saya tidak akan bosan karena itu kesukaan saya. Kesukaan saya adalah ketika saya memasak. Jadi kalau saya harus memasak setiap hari, saya tidak akan merasa bosan karena itu kesukaan saya. Atau kalau saya membuat kue, saya tiap hari membuat kue, saya tidak akan pernah bosan karena itu kesukaan saya, karena itu hobi saya. Begitu juga jemaat yang ada di Tesalonika, kesenangan mereka, kesukaan mereka adalah mendengarkan firman Tuhan, kesukaan mereka adalah merenungkan firman Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya, mengapa mereka bisa bertekun di dalam pengharapan? Ya karena mereka mengasihi Tuhan yang pertama, karena kesukaan mereka adalah firman Tuhan. Pasti mereka tidak akan pernah bosan merenungkan firman Tuhan. Mereka tidak akan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak akan pernah lelah untuk membaca firman Tuhan. Mereka tidak akan pernah merasa terpaksa untuk melakukan hal itu, karena itu adalah menjadi kesukaan mereka. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika ini, bahwa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bukanlah suatu kewajiban, bukanlah sesuatu yang kita lakukan dengan terpaksa, bukan juga seolah-olah kita tuh harus melakukan hal itu, bukan. Saya mau katakan, kita merenungkan firman Tuhan jangan menjadi keharusan, jangan menjadi kewajiban, tetapi menjadi kesukaan. Tetapi jadikanlah merenungkan firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan bukan hanya keharusan, bukan soal ini kewajiban sebagai orang Kristen. No, saya mau katakan bukan, tetapi ini harus menjadi kesukaan kita. Kenapa saya katakan ini harus menjadi kesukaan kita? Karena ya kita tidak akan pernah merasa bosan ketika kita melakukan hal ini terus-menerus. Orang yang suka oleh sesuatu, dia pasti akan melakukannya dengan sukacita. Mungkin kita boleh belajar, mungkin jika saat ini hobi kita belum ini,
membaca firman Tuhan ini belum menjadi kesukaan kita, mari kita sama-sama belajar satu hari mungkin satu pasal, atau mungkin jika ditambah satu hari dua pasal, 3 pasal, atau mungkin lah nanti kalau misalkan jika mungkin kita tidak ada pekerjaan, mungkin semua pekerjaan rumah sudah selesai, pekerjaan kantor sudah selesai, mungkin kita bisa 1 kitab, atau mungkin kalau Mazmur mungkin kepanjangan kalau 1 kitab, tapi coba 2 pasal minimal atau 1 pasal setiap hari. Saya yakin pasti ada hal yang berubah dalam hidup kita, pasti ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Sama seperti Daud berkata adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya yakin pada saat itu kesukaan Daud adalah merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Makanya seperti yang saya pernah sampaikan, dahulu Daud orang yang berkenan di hati Allah, karena Daud suka, ini menjadi hobi Daud untuk memuji Tuhan, menjadi hobi Daud untuk merenungkan firman Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai anak jika kita tidak suka mendengar nasihat orang tua kita? Bagaimana kita bisa dikatakan anak sebagai anak kerajaan Allah, anak Tuhan, jika kita tidak suka mendengar didikan Tuhan, kita tidak suka mendengar Taurat Tuhan, kita tidak suka mendengar perintah-perintah Tuhan, kita tidak suka mendengar nasihat Bapa, apakah kita bisa dikatakan sebagai anak? Saya yakin dulu saya sebagai anak, saya suka mendengar nasihat orang tua saya suka mendengar nasihat papa saya. Karena saya tahu setiap nasihat, setiap perintah, setiap aturan itu mendatangkan sesuatu yang baik untuk saya, mendatangkan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya. Saya yakin orang tua melarang anaknya, orang tua mendidik anaknya, orang tua menasehati anaknya kalau bukan untuk sesuatu yang baik. Saya yakin itu tidak akan dilakukan oleh orang tua. Orang tua pasti akan melakukan yang baik untuk anaknya. Setiap perkataan yang dikeluarkan oleh orang tua, kalau orang tua itu adalah anak Tuhan, pasti semuanya untuk mendatangkan kebaikan untuk anak-anaknya. Begitu juga Tuhan, begitu juga Bapa di surga. Setiap perintah, setiap aturan, setiap didikan, setiap nasihat yang ada dalam firman Tuhan, itu mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita, menjadi pedoman dalam hidup kita ketika kita sedang berada di dalam masalah persoalan, ketika sedang terhimpit oleh masalah persoalan. Mungkin hidup kita sedang di persimpangan jalan, kita tidak tahu kita harus berbelok ke kiri atau kita harus berbelok ke kanan, atau kita harus lurus. Kita tidak ada yang dapat menunjukkan selain kita merenungkan firman Tuhan, selain kita membaca firman Tuhan, selain kita duduk, kita mendengar perkataan Tuhan. Ketika kita sedang mungkin kita di tengah-tengah laut kehidupan, badai banyak datang dalam hidup kita, apalagi yang dapat menolong kita selain firman Tuhan? Oleh sebab itu kita harus belajar. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Oleh sebab itu mari saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mungkin kita mulai hari ini kita belajar merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan ini kesukaan dalam hidup kita, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu kita tidak bersungut-sungut lagi. Hal yang ketiga, hal yang terakhir adalah menjadi pelaku firman yang setia. Mari kita baca di ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saat ini dalam pemberitaan Paulus pada saat itu, pada surat Paulus yang Paulus tulis, yang Paulus berikan untuk jemaat yang ada di Tesalonika ini, Paulus melihat pekerjaan iman yang luar biasa yang dikerjakan oleh jemaat yang ada di Tesalonika, yang disebutkan di ayat yang ketiga tadi, bahwa usaha kasih mereka, pekerjaan iman mereka boleh berbuah dengan luar biasa, yaitu mereka menjadi teladan di tengah-tengah sekitar mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka, di sekeliling mereka menjadi teladan. Saya mau katakan adalah
ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan itu di tanah hati kita yang subur, firman itu pasti akan berbuah, firman itu akan bertumbuh, benih firman itu yang jatuh di tanah yang terbaik, yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika benih itu jatuh di tanah yang terbaik, pasti benih itu akan bertumbuh. Benih itu akan bertumbuh, dia akan menghasilkan buah yang luar biasa. Begitu juga jemaat yang ada di Tesalonika, ketika kesukaan mereka ialah merenungkan firman Tuhan, kesukaan mereka ialah firman Tuhan, saya yakin dan percaya mereka membuka hatinya untuk benih firman itu, sehingga firman itu boleh bertumbuh. Di sini yang mau saya katakan adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kehidupan kita pasti akan berubah. Kehidupan kita pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita menjadikan firman Tuhan adalah kesukaan hobi kita dan kita membaca, kita merenungkannya dengan sukacita, pasti hal itu akan mengubahkan kita. Pasti ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Di sini di wilayah Makedonia dan Akaya, orang-orang yang ada di situ melihat pekerjaan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka melihat cara hidup mereka berbalik dari berhala-berhala yang ada. Di sini dapat kita lihat bahwa bukan mereka menginjili orang-orang yang ada di sekitar situ, bukan mereka menginjili orang-orang yang ada di sana, atau mungkin mereka mendirikan KKR atau mungkin khotbah di tengah-tengah kota. Tidak, bukan seperti itu yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah lewat cara hidup mereka. Mereka melakukan firman Tuhan, mereka menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di Makedonia dan yang ada di Akaya melihat pekerjaan mereka. Pekerjaan Roh Kudus terjadi dalam hidup mereka. Mereka diubahkan dengan luar biasa. Mereka tidak menginjili orang-orang yang ada di daerah situ, tetapi orang-orang itu yang melihat cara hidup orang-orang jemaat yang ada di Tesalonika. Saya mau katakan yang menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini adalah kita harus bersukacita ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita harus sadar bahwa ketika firman yang disampaikan ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Hal ini sangat penting dalam hidup kita anak-anak Tuhan adalah kita harus bersukacita ketika kita melakukan firman Tuhan. Jangan kita menjadi bersungut-sungut ketika kita melakukan firman Tuhan. Terkadang ada orang yang seperti ini. Aku gak boleh mencuri karena firman Tuhan yang mengatakan aku gak boleh mencuri gitu. Atau mungkin sebenarnya tidak sekehendak hatinya dia melakukan ini, tapi dia harus melakukan itu karena firman Tuhan berkata aku harus seperti ini. Nah, di sini dapat kita artikan bahwa dia melakukan hal itu bukan atas kesenangan hatinya, bukan atas kesungguhan hatinya, tetapi karena terpaksa, karena firman Tuhan mengatakan ini aku harus lakukan ini. Firman Tuhan harus mengasihi. Jadi ya, saya terpaksa harus mengasihi. Jemaat yang ada di Tesalonika tidak seperti itu. Jemaat yang ada di Tesalonika, mereka melakukan segala sesuatu, usaha, kasih, pekerjaan iman mereka dengan bersukacita. Mereka senang melakukan firman Tuhan karena sukacita mereka ada ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Sukacita mereka semakin luar biasa ketika mereka merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar. Kita harus menjadikan firman Tuhan ini menjadi kesukaan bagi kita. Firman Tuhan ini menjadi hobi bagi kita. Sehingga kita melakukannya berulang-ulang, kita tidak akan pernah bosan. Kita membacanya berulang-ulang, kita tidak akan pernah bosan. Dan kita menjadi pelaku firman bukan dengan keterpaksaan kita, tetapi dengan kesungguhan hati kita. Karena dengan menjadi pelaku firman juga adalah kesukaan bagi kita. Tanpa kita sadari, pasti ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa yang pasti akan Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Begitu itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk menyukai firman Tuhan dalam hidup kita. Kita merenungkannya dengan tanpa bosan-bosan, tanpa lelah. Kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan.
buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Hamba-Mu mungkin terbatas Tuhan, tetapi hamba-Mu percaya ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus, yang memberikan pengertian kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan, kami mau hidup kami dibentuk Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami mampu Tuhan menjadikan hal ini menjadi kesukaan bagi kami, sehingga kami boleh bersuka cita ketika firman-Mu disampaikan, sehingga kami boleh bersenang Tuhan ketika kami melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang ada Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah, melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu kami diubahkan, kami dibentuk dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh Allah yang ajaib, Engkau sungguh Allah yang hebat Tuhan, Allah yang heran dalam hidup kami. Kami mau percayakan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena penyertaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.